Perkenalkan, nama saya Arji Harindra Pratama dari kelas 11 IPS, SMA Lentera Harapan Pembubuhan. Di sini saya akan menceritakan asal-usul liberalisme di Amerika Serikat atau pada zaman pencerahan. Asal-usul liberalisme Amerika Serikat terletak pada cita-cita politik zaman pencerahan. The Konstitusi Amerika Serikat dari 1787 mendirikan modern pertama republik dengan kedaulatan di tangan rakyat, bukan di seorang raja, dan tidak ada keturunan yang berkuasa aristokrasi. Namun konstitusi membatasi kebebasan, khususnya dengan menerima perbudakan. Salah satu bentuk konflik yang terjadi di masa ini adalah Perang Dingin. Perang Dingin adalah sebutan bagi suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara dunia barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya dengan dunia komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta sekutu negara-negara satelitnya. Konflik dari Perang Dingin ini menarik karena setelah Perang Dingin, Rusia sebagai ahli waris utama Uni Soviet memotong pengeluaran militer secara drastis. Restrukturasi ekonomi menyebabkan jutaan warga di seluruh Uni Soviet menganggur. Sedangkan reformasi kapitalis mengakibatkan terjadinya resesi parah, lebih parah daripada yang dialami oleh Amerika Serikat dan Jerman selama depresi besar. Setelah berakhir, Perang Dingin masih terus mempengaruhi dunia. Setelah pembubaran Uni Soviet, dunia pasca Perang Dingin secara luas dianggap sebagai dunia yang unipolar, menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Perang Dingin juga membantu mendefinisikan peran politik Amerika Serikat di dunia pasca Perang Dunia II. Pada tahun 1989, Amerika Serikat menjalin kerjasama militer dengan 50 negara dan memiliki 5.206 Pada tahun 1989, Amerika Serikat menjalin kerjasama militer dengan 50 negara dan memiliki 526.000 tentara di luar negeri yang tersebar di puluhan negara, dengan 326.000 terdapat di Eropa. Perang Dingin adalah persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet merebutkan pengaruh negara-negara lain. Namun tak seperti dua perang dunia, Perang Dingin tak melibatkan serangan militer. Keduanya bersaing dalam politik, ekonomi, dan propaganda. Secara singkat, faktor penyebab Perang Dingin yakni munculnya Amerika Serikat sebagai negara adidaya karena memenangkan Perang Dunia Kedua. Munculnya Uni Soviet sebagai negara adidaya karena membebaskan Eropa Timur dari Nazi Jerman. Perbedaan ideologi Amerika Serikat atau demokrasi dan Uni Soviet atau komunisme. Munculnya negara-negara yang baru merdeka, keinginan berkuasa, dan berdirinya fakta pertahanan dan bantuan ekonomi. Situasi Perang Dingin atau Cold War di era 60-80-an di mana saat itu politik internasional terbelah menjadi dua blok, yaitu blok barat dan blok timur. Amerika Serikat dengan blok baratnya mengkampanyekan anti-komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Amerika banyak menyokong negara-negara yang anti-komunis dan kadang-kadang mereka terlibat langsung dalam konflik seperti di dalam negara Vietnam. Perang Dingin yang melibatkan blok barat, Amerika Serikat, dan blok timur, Uni Soviet, memberi dampak yang masif di berbagai bidang kehidupan dunia. Berikut dampak Perang Dingin di berbagai bidang. Dampak Perang Dingin di bidang sosial yaitu munculnya perang saudara antara beberapa negara karena adanya ideologi, timbulnya kecemasan sosial di masyarakat dunia akan meletusnya Perang Dunia Ketiga. Munculnya masalah-masalah sosial karena situasi politik dunia yang tidak menentu. Lalu untuk di bidang politik yaitu munculnya politik aliansi seperti NATO dan Pakta Warsawa. Timbulnya persaingan dua ideologi besar yaitu komunis sosialis dan liberalis kapitalis.
perebutan pengaruh politik di negara-negara berkembang oleh blok barat dan blok timur. Lalu dampak perang dingin di bidang ekonomi adalah munculnya kesenjangan ekonomi di negara-negara Eropa, berkembangnya sistem ekonomi kapitalis dan komunis di negara-negara berkembang, dan Amerika dan Uni Soviet penguasa pasar modal dunia. Pada tanggal 3 Januari 1955 di Bandung, dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Sansusi Harjadinata, seorang gubernur Jawa Barat. Dari 25 negara yang didukung, dari 25 negara yang diundang, Federasi Afrika Tengah menolak untuk hadir karena masih diserang oleh penjajah. Konferensi Asia Afrika di Bandung berlangsung pada tanggal 18 sampai 14 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara dengan 5 negara sebagai sponsor KAA. Agenda dalam konferensi Asia Afrika ini antara lain membicarakan kerjasama ekonomi, budaya, hak asasi manusia, dan hak menentukan nasib sendiri. Masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, perdamaian dunia, dan kerjasama internasional, dan deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia. Konferensi ini menghasilkan Basic Paper on Racial Discrimination, Basic Paper on Radioactivity, dan Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation. Dokumen Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation inilah yang kemudian dikenal sebagai Dasisila Bandung. Amerika merupakan sebuah negara adidaya yang besar, yang menurut sistem liberalisme, sehingga banyak adanya konflik yang terjadi yang membawa Amerika Serikat. Salah satunya adalah Perang Dingin. Perang ini melibatkan banyak negara sehingga membuat blok timur dan barat. Namun perang ini dapat diselesaikan melalui konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung pada 18 sampai 24 April 1955. Dengan ini, semua negara yang terlibat konflik melakukan damai dan menyetujui bahwa konflik telah selesai. Demikian dari saya, Ardi Harindra Pratama. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.